Halo, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Pandu Johannes. Saya mahasiswa Universitas Islam 45 kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan multiperan guru penjas. Jadi pengertiannya, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan dari pendidikan sendiri adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk watak anak bangsa, dan peradaban bangsa agar lebih bermartabat, atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bagian integral dari pendidikan nasional, seperti yang diucapkan Rosdiandi, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Artinya, pendidikan jasmani bukan hanya dekorasi atau ornamen yang tertempel pada program sekolah sebagai alat untuk membuat anak sibuk. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki tujuan pendidikan kesehatan seperti yang tertera pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Salah satu tujuan dari PJOK adalah pendidikan kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memiliki makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K atau UKS. Aspek kesehatan merupakan aspek tersendiri dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek. Hakikat peran guru PJOK. Guru merupakan sebuah profesi yang membutuhkan suatu keahlian khusus untuk mengajarkan suatu ilmu kepada peserta didik atau murid di suatu lembaga pendidikan, misalnya sekolah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah. Menurut Kunandar, mendefinisikan guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang dengan kemampuan maksimal. Dari beberapa definisi yang disampaikan, dapat disimpulkan guru adalah sebutan bagi seorang yang mewakili ilmu pengetahuan, gerak, dan sikap yang dapat dijadikan teladan siswa, serta memiliki tanggung jawab mendidik siswa untuk menjadi manusia beradab dan berkompeten di bidang tertentu dikuasai. Peran guru dalam kegiatan belajar mengajar adalah mendidik dan mengajar siswa. Selain itu, guru juga berperan sebagai korektor, pemberi informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, organisator, pendorong siswa semangat dan aktif belajar. Definisi profesi. Istilah profesi semakin populer sejalan dengan semakin kuatnya tuntutan kemampuan profesional dalam pekerjaan. Apapun jenis maupun bentuk pekerjaan, kemampuan profesional telah menjadi kebutuhan individu. Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa Latin prefectus, yang artinya mengakul, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan.
pengakuan menyatakan bahwa dia mampu dan ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Selanjutnya, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana termaksud di dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 38 tahun 1992 tanggal 17 Juli tahun 92. Dalam PP tersebut pasal 3 ayat 1 sampai 3 disebutkan beberapa jenis tenaga dalam lingkup ketenaga kependidikan sebagai berikut. 1. Tenaga kependidikan yang terdiri atas tenaga pendidik, pengelola sesuatu pendidik, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, labora, teknisi sumber belajar, dan penguji. Kedua, tenaga pendidik terdiri atas pembimbing pengajar dan pelatih, pengolah suatu pendidikan, terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Yang termasuk dalam jenis tenaga kependidikan adalah pengelola sistem pendidikan, seperti kepala kantor dinas pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Jika hendak diperluas, tenaga pendidikan sesungguhnya termasuk tenaga administrasi bidang pendidikan yang berfungsi sebagai tenaga administrasi bidang pendidikan, penduduk pelaksana pendidikan. Secara umum, tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. Tenaga fungsional kependidikan terdiri atas penilik, pengawas, peneliti, dan pengembangan di bidang kependidikan dan pustakawan. Tenaga teknis pendidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. Keempat, teknik pengelolaan satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah netral adalah atau administrasi kependidikan. Guru pendidikan jasmani merupakan tenaga kependidikan yang sangat dibutuhkan dalam semua jenjang pendidikan, yaitu dari prasekolah hingga sekolah menengah atas. Bahkan di perguruan tinggi, hal ini karena memanfaatkan pendidikan yang sudah diketahui hasilnya, yaitu dalam rangka mendewasakan anak atau siswa, yaitu pendidikan pada semua ranah-ranah efektif, kognitif, fisik, psikomotorik, dalam rangka menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Maka pendidikan jasmani sangat dibutuhkan pada semua jenjang pendidikan. Multiperan guru penjas. Tugas, fungsi, dan uraian tugas guru secara umum dapat dirangkum dalam matrik berikut. 1. Sebagai pendidik. 1.1 Pengembangan potensi atau kemampuan dasar peserta didik. 1.2 Pengembangan kepribadian peserta didik. 1.3 Memberikan keteladanan. Lalu menciptakan suasana pendidikan yang kondusif. 2. Sebagai pengajar. 2.1 itu merencanakan pembelajaran, lalu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, lalu menilai proses dan hasil pembelajaran. Ketiga, sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing itu mendorong perkembangan perilaku positif dalam pembelajaran, lalu membimbing peserta didik kita memecahkan masalah dalam pembelajaran. Yang keempat itu sebagai pelatih. 1. Melatih keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran, lalu membiasakan peserta didik
berperilaku positif dalam pembelajaran. Kelima, sebagai pengembang program. 1. Membantu pengembangan program mendidik sekolah dan hubungan kerjasama intrasekolah. Keenam, sebagai pengolah program. 1. Membantu secara efektif atau aktif dalam menjalin hubungan dan kerjasama antar sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, sebagai pengajar. Guru pendidik jasmani sebagai pengajar tugasnya adalah lebih banyak memberikan ilmu, pengetahuan yang mempunyai dampak atau mengarah pada ranah kognitif peserta didik menjadi lebih baik atau meningkat melalui pembelajaran pendidikan jasmani dengan materi permainan dan bermain atletik, senam, renang, bela diri, dan olahraga atau aktivitas di alam terbuka. Para peserta didik mendapat banyak pengetahuan bagaimana hakikat masing-masing materi. Kedua, sebagai pendidik. Guru pendidik jasmani sebagai pendidik tugasnya adalah lebih banyak memberikan dan menanamkan sikap atau efektif ke peserta didik melalui pembelajaran pendidikan jasmani, dengan materi permainan dan permainan atletik. Ketiga, sebagai pelatih. Guru pendidik jasmani sebagai pelatih tugasnya adalah lebih banyak memberikan keterampilan fisik yang mempunyai dampak atau mengarah pada ranah fisik dan psikomotorik peserta didik menjadi lebih baik dan meningkat melalui pembelajaran pendidikan jasmani dengan memberikan materi dan bermain di alam terbuka. Peserta didik fisik dan keterampilannya yang gerak menjadi lebih baik. Keempat, sebagai pembimbing. Guru pendidik jasmani sebagai pembimbing tugasnya adalah lebih banyak mengarah kepada peserta didik, tambah kemampuan para peserta didiknya. Sebagai contoh, membimbing baris berbaris, petugas upacara, mengelola UKS, mengelola koperasi, kegiatan pencinta alam, dan juga membimbing peserta didik yang memiliki masalah atau masalah khusus. Peran guru penjas sebagai pelatih futsal. Saat ini futsal merupakan olahraga yang sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, peran seorang guru penjas sebagai sangat diperlukan. Melatih futsal merupakan pekerjaan yang harus didasari pada filosofi dan nilai-nilai pendidikan. Etika yang ingin dibangun tercermin dari gaya melatih seorang pelatih. Penerapan nilai etika dan filosofi untuk pengembangan potensi atlet pun dapat tercermin pada gaya melatih yang berbeda-beda dari setiap pelatih. Pelatih harus mampu mengimplementasikan metode latihan dengan gaya dan karakter yang sesuai, baik filosofi yang dianut atau aneka keberagaman individu yang dihadapi. Gaya melatih menunjang suksesnya sebuah metode latihan. Pelatih harus secara cermat memiliki metode yang paling efektif dan efisien dengan gaya melatih yang pas untuk meningkatkan kemampuan dasar dan mental bermain futsal atletnya. Ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki seorang pelatih. 1. Membentuk tim yang solid. Tidak jarang di dalam sebuah tim terjadi persaingan yang tidak sehat antara pemain. Semua itu terbentuk karena biasanya lepas perhatian atau kontrol yang kurang baik dari pelatih maupun tim pelatihnya. Jika ini dibiarkan, maka akan berdampak negatif terhadap kondisi tim itu sendiri. Tugas pelatih adalah bagaimana cara supaya mampu membentuk dan menjaga kestabilan di dalam tim sehingga diharapkan terbentuk tim yang solid di dalam atau di luar lapangannya nanti. Kedua, memahami karakteristik pemain. Nah, ini sangat perlu.
dalam menjadi pelatih futsal. Pemahaman terhadap psikologis pemain diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk dapat memadukan tim. Dengan memahami karakter masing-masing atlet, pelatih akan lebih mudah dalam membangun karakter tim yang diinginkan. Pendekatan individu dan keseluruhan pun akan lebih efektif dalam penerapannya. Nah, yang ketiga itu menjadi role model. Pelatih yang mampu menjadi panutan dalam timnya biasanya memiliki power yang lebih kuat dalam mengatur dan mengondisikan tim dibandingkan dengan pelatih yang kurang begitu dihormati. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidangnya. Oke, kesimpulan dari multiperan guru penjas. Satu itu ada peran seorang guru penjas sangat diperlukan sebagai pelatih. Ilmu dasar fundamental dan pendidikan yang dimiliki guru penjas sangat penting dalam membangun karakter pemain futsal. Ilmu keolahragaan yang dimiliki guru penjas akan menunjang dalam proses pelatihan yang dilaksanakan. Sekian video presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah ucapan. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih.